وإن الله مع المتقين قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Yang mulia para habaib, keluarga besar, zuriat dan ahlul bait Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya Al-Habib Husain bin Abbas Bah Hashim, kemudian Al-Habib Ismail bin Yahya Al-Ghais, Al-Habib Ali bin Samin Al-Ghais, para habaib yang lain dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para guru agama, para masyayikh, para pejabat pemerintah, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah majelis al-wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib untuk selalu bersyukur dengan arti yang sebenar-benarnya, yaitu menggunakan segala nikmat Allah untuk Allah. Tatkala kita mata kita sehat, gunakanlah untuk membaca Al-Quran. Tatkala telinga kita sehat, untuk mendengarkan zikir. Tatkala lisan kita sehat, untuk membaca salawat. Tatkala hati kita dan otak kita, gunakanlah untuk berfikir hal-hal yang meridhakan Allah Subhanahu wa taala, menggembirakan hati Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah makna syukur. Dan orang yang betul-betul syukur itu sedikit, sebagaimana firman Allah taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bujur-bujur bersyukur. Jadi asyakur itu artinya sangat bersyukur. Kalau asyakir bersyukur. Jadi kalau asyakur itu namanya dalam ilmu saraf sirah mubalaghah, yaitu bahasa yang menunjukkan sangat-sangat bersyukur. Yang sangat-sangat bersyukur itu memang sedikit. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah jadikan aku termasuk golongan orang yang sedikit. Bertanya salah satu kawan beliau, kenapa wahai Amirul Mukminin berdoa seperti itu? Beliau menjawab, bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang betul-betul bersyukur. Aku minta kepada Allah supaya aku dijadikan yang sedikit itu. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Itulah didikan daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beritaan punya modal yang sama, ulun, bian, laki-laki ataupun perempuan, modalnya sama hidup di dunia ini, yaitu 24 jam. Tidak ada kita yang lebih daripada 24 jam. Ada yang mungkin diberi sama Allah 26 jam atau 28 jam, tidak ada. Itulah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi guruai ulun miskin loh. Miskin ada caranya untuk jadi pahala. Orang kaya ada caranya untuk jadi pahala. Pejabat ada caranya untuk mendapatkan pahala. Rakyat ada caranya untuk mendapatkan pahala. Orang alim punya cara untuk mendapatkan pahala. Kalau engkau orang yang awam, maka itu pun lahan untuk mendapatkan pahala. Semuanya ada. Semuanya sudah lengkap. Semuanya sudah diatur oleh Allah dengan syariat yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita bagaimana caranya untuk menggunakan status kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali tidak menyalahkan orang yang awam. Bahkan beliau mengarang kitab khusus namanya Irjamul Awam. Ada kitab yang beliau karang artinya untuk mengurus orang awam. Karena ternyata orang awam, kalau dia sadar dia itu awam, itu adalah lahan pahala bagi dia. Ada lagi orang alim, kalau dia sadar sebagai orang alim akan jadi pahala bagi dia. Ada pejabat, kalau dia sadar sebagai pejabat akan menjadi tumpukan pahala bagi dia.
rakyat. Kalau dia sadar sebagai rakyat akan menjadi pahala bagi dia. Jadi semuanya itu sudah ada aturannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik. Sayyidina Abdullah bin Abbas yang bergelar turjuman Quran, Sayyidina Abdullah bin Abbas yang didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah ia dengan agama Allah dan berikanlah dia ilmu takwil. Dan doa Nabi pasti kabul, dan doa Nabi pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang ahli dalam fikih di kalangan para sahabat adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Orang yang paling ahli dalam takwil Al-Quran yang Karim, tafsir Al-Quran yang Karim adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Suatu saat Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya oleh seorang sahabat yang lain, ya Ibni Abdullah bin Abbas, bagaimana pendapatmu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Rasulullah itu contoh yang baik. Dalam masalah apa, wahai Abdullah bin Abbas? Dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan jawaban yang tidak pernah terpikir oleh kita, tapi memang benar adanya. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Nabi kita Muhammad SAW itu adalah contoh yang sempurna, yang paling bagus dalam masalah al-ju', yaitu lapar. Aneh, bingung. Kalau ternyata Nabi kita sebagai contoh, sebagai pemimpin yang hebat, ya memang. Dan itu mudah dilakukan oleh orang. Masih bisa orang mengikuti walaupun tidak sempurna seperti Nabi. Kalau ternyata Nabi kita Muhammad SAW mempunyai 5 sifat, tatkala beliau kaya, bahkan menjadi orang sugih, sehingga beliau memiliki aset sepertiga kota Makkah itu punya beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang paling kaya. Beliau mempunyai 5 sifat yang paling menonjol yang telah disebutkan oleh Sayyidatul Khadijah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari. Maka itu pun masih gampang untuk kita lakukan walaupun tidak gampang. Tapi ternyata Sayyidina Abdullah bin Abbas justru mengambil suatu perumpamaan yang lebih dahsyat. Apa kata beliau? Nabi kita itu yang paling menonjol, yang paling mengherankan, yang paling dahsyat, yang paling hebat dalam menahan lapar. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terkadang 2 hari, 3 hari tidak ada makanan yang masuk ke mulut beliau, cuma air putih. Allahumma, kadang-kadang cuma kurma dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat yang lain begitu 1 hari tidak makan, mereka zuhur keluar. Zuhur itu adalah pantangan. Orang Arab keluar zuhur itu pantangan. Karena apa? Panas. Mereka cenderung sukanya keluar sore atau malam atau pagi. Kalau ba'da zuhur keluar itu ya berarti dia menjemur dirinya. Di sana panas sekali. Tapi ternyata apa yang terjadi? Abu Hurairah duduk di depan rumah Nabi SAW dengan para sahabat-sahabat yang lain. Nabi keluar ba'da zuhur. Kemudian Abu Hurairah, kamu belum makannya? Iya ya Rasulullah. Ya sudah, kamu ikut saya. Kawan-kawan berapa jumlahnya? 70 ikut sama saya, kata Nabi SAW. Dalam keadaan Nabi 3 hari belum makan. Tapi tidak terlihat dalam wajah beliau, tidak terlihat dalam sifat atau tingkah laku beliau. Ini Abu Hurairah dari tidak tahannya menahan lapar, padahal baru 1 hari. Ada Abu Bakar lewat, dia datang, Assalamualaikum. Jadi saya Waalaikumsalam. Apa kabar? Jadi model sengaja melemahkan suara supaya Abu Bakar paham bahwasanya aku ini lapar. Oleh Abu Bakar, Anda berpandir langsung rasa sopan. Jadi berpandir dengan pelan-pelan. Kata Sayyidina Abu Bakar, baik, aku alhamdulillah sehat-sehat aja. Ya sudah ya, saya mau jalan. Di hatinya dia merasa marah. Kok gak paham ya Abu Bakar ini, aku ini lapar. Datang Sayyidina Umar, begitu lagi. Wahai Umar, kaifahaluk. Nah itu basa-basi, tujuannya supaya menunjukkan suaranya itu lemah, bahwasanya dia lapar. Kata Sayyidina Umar, ya alhamdulillah aku baik, kamu bagaimana? Baik. Ya sudah, saya mau jalan.
keluar. Kok udah paham ya Umar bin Khattab ini? Katanya Abu Hurairah, keluar Nabi Muhammad SAW. Belum lagi ngomong, Nabi mengatakan, kamu lapar ya Abu Hurairah? Nah ini betul-betul itu yang di dalam hati Abu Hurairah. Ini yang bujur-bujur pahamnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dia suka kamu ikut saya. Akhirnya ketika di perjalanan dilihat dari jauh kok ada orang. Dilihat, oh Abu Bakar sini, kata Nabi SAW. Kenapa kamu keluar kok siang-siang kayak gini? Ada apa keluar? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Lapar ya Rasulullah. Aku tuh tahu ya Sayyidina Abu Hurairah itu lapar. Dan aku mau jawab apa? Aku mengerti dan paham dia dengan suara diri seperti itu. Dia lapar, tapi aku mau jawab apa? Aku juga lapar karena di sini apa? Gak tahu, gak berapa lama ada Sayyidina Umar dipanggil sama Nabi. Kenapa keluar siang-siang seperti ini di waktu yang jarang orang keluar? Lapar ya Rasulullah. Sejak kapan? Tadi malam ya Rasulullah. Tidak makan. Dia sudah gabung. Aku tahu aja Sayyidina Umar bosnya Abu Hurairah itu lapar. Cuma aku ada di sini apa juga, jadi pura-pura ada tahu lagi. Maka mereka akhirnya datang. Aku diundang, kata Nabi SAW oleh seorang sahabat. Tadi datang, dia bilang katanya di rumah ada makanan di rumahnya, dia mengundang kita. Padahal orang ini mengundang, istrinya bilang sama suaminya, kita punya makanan 1 ekor kambing kecil, anak kambing. Dia kalau dimakan paling 5 orang, paling banyak 10 orang. Datanglah kepada Rasulullah, undang sini, tapi padahi loh dia bininya. Padahi bos ini cuma jatahnya 10 orang, 5 orang sampai 10 orang. Akhirnya ya sudah, katanya sahabat ini berbisik sahabat ini sama Nabi, ya Rasulullah, ya Allah, kalau ada undang dia 5 hikungan ya Rasulullah, 10 hikungan ya. Pada itu, datangnya Nabi mengatakan, wahai kawan-kawan, para sahabat-sahabatku, ini kawan kita ternyata dia punya makanan di rumahnya, dia mengundang kita semua, ayo jalan 70 orang. Akhirnya kenapa lagi memanggil orang ini? Karena dikasih Nabi Muhammad SAW. Karena mungkin pemandangannya itu, ayo sudah, tapi dia sedih, bingung dia. Ya Rasulullah, turun berdahululah ke rumah, dan orang ini memandahi di rumah supaya siap. Ya silakan. Padahal dia mau bilang sama istrinya, ini yang datang 70 lebih. Akhirnya datang orang ini ke rumah dengan tergesa-gesa itu, istriku, bagaimana ini? Kenapa bagaimana? Ya Rasulullah datang 70 orang lebih. Loh, aku kan sudah bilang sama kamu, bilang sama Nabi Muhammad 5 sampai 10 orang saja. Ulun sudah bilang, tapi Nabi ternyata ngajak yang lain. Apa kata istrinya? Tawakal Allah, kita tawakal kepada Allah. Ini urusannya Nabi Muhammad SAW.